Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arif Budiman di Semarang. Mas Arif ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2012-2013. Mas Arif itu waktu itu bekerja di sebuah perusahaan agensi marketing. Sebuah ya kayak startup begitulah, baru mulai merintis, ya nggak baru-baru banget, itu udah berjalan. Cuman waktu itu perusahaan ini kan yang bikin temannya Mas Arif ya. Mas Arif pun akhirnya direkrut, dan saat Mas Arif join itu benar-benar mulainya itu dari sebuah rumah. Dari rumah temannya tersebut, kerjanya ya di situ gitu ya, di rumah itu. Empet-empetan lah segala macam, AC pun nggak ada, ya benar-benar lawis lah pokoknya seadanya lah gitu ya. Dan alhamdulillah perusahaan itu setelah sekitar 1,5 tahun itu udah mulai ada pemasukan gitu ya, dan udah mulai ada tabungan juga, dan dari situ mulailah perusahaan itu akhirnya nyari satu tempat baru. Nah, dapatlah satu tempat. Tempat itu pun masih rumah, jadi bukan di area perkantoran atau ruko atau apa. Masih sebuah rumah itu di suatu daerah, itu enggak tahu entah perumahan atau entah apa, campur lah di situ ya. Nah, ini ada satu rumah lumayan cukup besar, itu rumah tadi 2 lantai, dan sepertinya kalau dilihat dari bangunannya ini bukan rumah baru ya, melainkan mungkin rumah yang dibangun itu tahun 80 atau 90-an. Jadi bangunannya itu model-model seperti itu, 2 lantai, lumayan cukup besar. Mas Arif kan ya sebagai karyawan itu nggak dilibatkan saat proses nyari tempat tersebut seperti apa. Tahu-tahu kantor mau pindah, intinya begitu ya. Pindah kemana? Daerah sini gitu. Oh ya wis lah gitu kan. Tempatnya gimana? Oh tempatnya enak, lebih gede, ada AC-nya juga, intinya 2 lantai katanya begitu. Dan ya karyawan itu seneng lah. Karyawan yang pada saat itu jumlahnya itu masih sekitar 20-an orang totalnya. Dan akhirnya singkat cerita pindahlah mereka ke bangunan tersebut atau tempat baru itu. Saat pertama kali masuk ke sana itu saat lagi pindah-pindahan gitu ya, Mas Arif sendiri itu udah ngerasain ada sesuatu yang enggak enak waktu itu. Waduh. Yang dirasakan oleh Mas Arif itu adalah rumah itu adem, dingin gitu ya. Ini kok anyes ya, kata si Mas Arif seperti itu. Memang ada bau-bau kayak itu, baru ya bangunan tersebut udah tentu saja habis renovasi gitu ya. Dibenerin lah, dicat baru, lantainya pun bersih, furnitur semuanya itu juga udah kosong, udah bersih. Kamar-kamar dimanfaatkan buat kantor, udah berisi meja-meja dan sebagainya. Cuman begitu Mas Arif masuk, di sana itu masih kecium kayak ada bau-bau lembab gitu ya, bau-bau jamur semacam itu, dan hawanya juga ndak enak. Hawanya itu agak-agak dingin, lembab juga, padahal jendela itu lumayan cukup bagus. Samping kanan kirinya itu ada lahan kosong di sana. Bagian depan rumah tersebut juga itu buat parkir sepeda motor, itu muatlah berapa puluh motor di situ ya. Jadi jendela banyak, sirkulasi udara pun banyak. Nah, harusnya kan enak ya. Kalau AC itu cuma di ruangan kayak kamar begitu ya, di ruang tengah itu enggak. Nah, itu ruangan harusnya tuh gimana ya, nggak lembab-lembab banget gitu ya. Ini kok ngerasa kok agak sedikit berat, tapi ya wis lah, namanya juga tempat baru gitu kan. Udah pindah-pindahin barang ke sana, Mas Arif sendiri dapat lantai 2 di atas, karena karyawan kerja itu pokoknya di lantai atas sana. Di bagian bawah itu buat meeting, buat misal ada tamu ke sana, ya hanya sebatas itu. Di ruangan tamu itu ada sofa dan sebagainya.
udahlah nyaman lah, rumah yang disulap jadi sebuah kantor sederhana. Ya memang nggak mewah-mewah banget, enggak, tapi kondisinya jauh lebih nyaman daripada di tempat temannya si Mas Atik namanya ya. Daripada di tempatnya Atik, di sini tuh lebih enak. Di situ kan si Mas Arif mulai bekerja di sana. Nah, hari selanjutnya itu benar-benar udah aktivitas gitu kan. Sebelum aktivitas, meeting dulu dan sebagainya. Nah, ini di hari pertama kali meeting itu masih pagi, sekitar jam 8. Ini lagi ngumpul semua di ruang tengah, lantai bawah di situ. Ngumpul semua kayak yuk doa bersama dan sebagainya. Nah, di situ kan ada air minum ya yang disediakan oleh OB gitu kan. Masing-masing meja itu dapat. Nah, waktu itu ada yang habis minum ditaruh di situ. Tak, ada tutupnya juga. Ini lagi kayak mengheningkan cipta, lagi berdoa bersama begini, tiba-tiba tutup gelasnya itu jatuh, teplek gitu kan. Akhirnya kan beberapa nengok gitu. Udah jatuh begitu aja dibiarkan. Akhirnya udah selesai. Nah, sama Mas Arif ada temannya lagi, Rif, tutup gelasnya jatuh. Ya enggak tahu itu siapa yang tadi sih yang ngambil gelas itu. Oh si ini, si Irni misalkan gitu. Dan akhirnya sudah, mereka pun naik ke lantai atas. Hari itu baik-baik aja, mereka bekerja. Awal-awal ya masih bercanda ya, masih bergurau seperti itu. Sampai hari pun mulai mulai sore waktu itu. Dan karena agensi dan startup itu kan budayanya itu budaya lembur ya gitu ya. Wis pokoknya harus kelar, deadline-nya itu banyak. Nah Mas Arif pun ya lembur tentu saja, nggak biasa dia pulang namanya jam 5 sore gitu, tunda. Apalagi Mas Arif belum menikah gitu kan, jadi waktunya itu bebas. Rata-rata di sana itu belum pada menikah, masih anak-anak muda semua. Nah ini sore sekitar jam 5. Hawa itu udah benar-benar beda banget. Nah, jam 5 itu mereka pada istirahat kompak. Beberapa dari mereka pun turun. Ada waktu itu yang siap-siap mau sholat asar. Nah, di lantai 2 itu ada satu kayak musola kecil gitu ya, disiapkan untuk sholat karyawan di sana. Muat satu imam, makmumnya 2 atau 3 orang lah. Kecil, ndak terlalu lebar. Nah, ini ada yang sholat asarnya itu telat waktu itu. Perempuan. Dan akhirnya apa? Ini yang lain pada turun gitu kan. Aku mau sholat asar dulu katanya begitu. Oh ya sudah, ditinggallah si anak perempuan ini. Anggap aja namanya Nita gitu ya. Nita itu mau sholat asar. Nah, dia udah wudhu kan. Di lantai 2 juga ada tempat buat wudhunya kayak gitu, ada kerannya. Setelah wudhu, dia kan mau menuju ke tempat sholat sana. Pas ditengok, lah penuh, di belakang itu ada tiga makmumnya yang lagi sholat asar tersebut. Mbak Nita pun akhirnya nungguin di situ kan, ditungguin gitu ya, kok nggak kelar-kelar gitu ya. Oh ya bentar lagi gitu. Dan akhirnya mungkin udah selesai kali ya, pikir Mbak Nita. Dan akhirnya dia pun mendekat ke sana, ke musola kecil tersebut. Begitu mendekat ke situ, nggak ada siapa-siapa di sana. Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Perasaan tadi ada 3 orang makmumnya, perempuan semua gitu ya. Kok sekarang udah ada? Apa aku nggak mungkin gitu? Orang satu-satunya ini kan musola itu paling ujung. Pintunya itu di ujung satunya. Mbak Nita itu duduk di tengah-tengah di sana, di mejanya di situ. Dan dia nggak ngapa-ngapain. Kalau orang-orang tadi yang pada sholat itu selesai dan ngelewatin Mbak Nita, pasti ngerasa, pasti ngelihat lah. Lah ini tuh enggak ngelihat sama sekali. Aku nggak ngelihat mereka lewat atau bagaimana. Akhirnya apa? Takut kan? Turunlah Mbak Nita ke bawah. Sholat asar dulu waktu itu di bawah. Nah setelah itu cerita, termasuk ke Mas Arif juga. Aku tadi di atas itu begini gitu kan. Mas Arif dalam hati, kejadian kedua ini. Yang pertama, tutup gelas jatuh sendiri. Yang kedua, ini nih udah mulai nih. Berarti bener nih, bangunan ini, rumah ini sepertinya ada apa-apanya. Tapi ya sudahlah, Mas Arif pun diem aja nikmatin gitu ya. Mendengarkan cerita dari anak-anak yang lain, intinya seperti itu. Sampai hari itu juga, itu kan kayak hari pertama kerja di situ ya.
malam hari ini, udah sekitar jam 8. Beberapa dari anak-anak itu udah siap-siap mau pulang. Mas Arif sih santai, dia tuh aku mau nonton YouTube dulu atau apa gitu ya, mau nontonin Lapak Horor atau Riam Biru yang waktu itu belum ada channelnya ya. Tahun 2013-12 itu belum ada. Nah, itu dia duduk di situ kan, sendirian. Ini jam 8 lewat. Dia pikir sebentar lagi aku pulang jam 9-an lah. Dan dia lagi nonton asik gitu kan. Waktu itu memang ada satu temannya, itu namanya si Mas Atik tadi, yang punya gitu kan. Yang punya, manggilnya nama-nama doang karena mereka temenan, karena seumuran juga. Nah, terakhir dilihat oleh Mas Arif, Mas Atik itu masih di sana, bahkan ngambil air, malah nyapa, "Rif, udah balik Rif," katanya. "Bentar lagi Tik," katanya. "Bentar lagi," katanya begitu kan. Oh ya wes, udah begitu. Nah, ini tiba-tiba di ruangannya Atik, ruangan bos gitu ya, jadi ada sekat kacanya seperti itu, kecil lah. Ini kedengeran ada suara keyboard, kertak-ketuk gitu kan. Orang lagi ngetik itu cepet banget. Perasaan setaunya Mas Arif, Atik itu ngetiknya nggak begitu. Dia tuh ngetiknya santai, nggak yang kayak orang lagi ngoding cepet banget gitu. Siapa ya gitu ya, berisik banget kata si Mas Arifnya. Mas Arif kan lagi nonton itu kan, lagi nonton YouTube itu tadi ya. Cuman memang nggak pakai earphone atau apa ya, diputar kecil-kecilan lah di situ. Karena nontonnya tuh nggak yang aneh-aneh. Kutak-kutuk, ganggu kan. Akhirnya Mas Arif pun bangun. Nengok ke sana, kacanya kan agak-agak buram gitu, dikasih stiker yang buram. Monitor itu nyala, kelihatan. Si Atik belum balik gitu kan. Ya udahlah aku balik duluan, kata si Mas Arif. Udahlah aku balik duluan. Udah sepi juga nih gitu. Mungkin anak-anak lagi pada di bawah. Udah komputer dimatikan. Entah komputer, entah laptop, apa pokoknya dimatikan. Mas Arif pun siap-siap mau pulang. Dia menuju ke ruangannya si Atik tadi. Ruangannya Mas Atik itu nggak ditutup, pintunya tuh dibiarkan terbuka. Cuman nggak langsung kelihatan begini dari tempatnya si Mas Arif duduk. Cuman kelihatan bayangannya di dalam gitu doang. Nah, akhirnya dia bangun keluar ketep. Begitu masuk ke sana, nggak ada siapa-siapa di situ. Komputernya nyala, tapi nggak ada siapa-siapa. Nah, Mas Arif kan mikir, Tik, aku tak balik dulu ya, aku tak balik ya. Itu dipanggil, ya dipikirnya mungkin Mas Atik lagi di bawah, lagi apa gitu ya, di bawah meja nggak kelihatan. Tik, woi, dilongok-longok begini, itu pun nggak ada siapa-siapa. Lah, Atik nggak ada, komputernya masih nyala. Cuman kan Mas Arif nggak berani mendekat ke sana ya. Sudahlah, aku pulanglah, kok Atik nggak ada ya. Turunlah ke sana ke bawah, Mas Atik itu lagi ngobrol sama security di situ yang jaga malam. Ya, Tik, kamu di sini Tik dari tadi? Iya, aku dari tadi di sini gitu kan. Komputermu itu nyala loh, masih nyala. Nyala apaan, orang udah mati, kata si Mas. Sumpah komputermu itu nyala. Tadi ada yang make ketak-ketuk. Ya Surip ya, jangan begitulah, kata si Mas Atik ya. Beneran Tik, sumpah aku ndak bohong. Ya sudahlah, aku pulang dulu, aku pulang. Akhirnya pulanglah si Mas Arif kan ke sana, ngambil sepeda motor. Aku balik dulu ya Tik ya. Nah, ini begitu mundurin sepeda motor, dia itu sempat ngelongok ke lantai 2 di sana. Itu ada kaca besar, ruangan di atas itu masih nyala ya, belum dimatikan. Nanti yang matiin security biasanya. Ada seorang perempuan itu berdiri di situ. Ya kayak perempuan pakai, nggak tahu ya, mungkin bajunya baju daster. Tahu perempuan itu karena rambutnya itu terlihat panjang, nggak terlalu jelas, tapi ada yang berdiri di sana. Tapi Mas Arif itu nggak ngomong ke Mas Atik atau apa, dia pun langsung pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah, keesokan istirahatlah waktu itu. Dan saat masuk ke dalam rumah sana, Mas Arif itu mulai ini loh, bersin-bersin gitu. Duh, aku mau flu, pikirnya si Mas Arif, ini ndak enak nih, aduh mau flu begini. Akhirnya bersin-bersin dan sempat minum obat flu juga, dan akhirnya Mas Arif pun tertidur. Nah, keesokan paginya badan itu pada sakit semua. Aku kok sakit semua begini ya, dan aku nggak enak badan, cuman aku lagi ada deadline. Aku ndak bisa, masuk. Akhirnya masuklah si Mas Arif tadi
Memang di agensi itu masuknya itu agak lumayan cukup siang. Jam 10 lah mereka tuh baru mulai bekerja di sana. Biasanya jam 9 itu baru berdatangan. Mas Arief pun berangkat lumayan cukup siang, dan itu hal yang normal ya. Akhirnya sampailah di kantor di sana. Begitu sampai di kantor, yang datang, waktu itu kan Mas Arief udah hampir jam 10 ya sampai sana ya. Yang datang itu baru 4 orang, termasuk Atik. Atik datang sama 3 karyawan. 3 karyawan itu apa? Yang satu itu OB, yang 2 itu rekannya si Mas Arief. Loh kok sepi gitu kan? Kata Mas Atik, pada tepar anak-anaknya, katanya pada sakit semua di situ. Sakit, Tik, aku juga sebenarnya sakit, Tik, aku tak pulang. Yo jangan, kamu udah sampai sini, ini loh deadline gimana? Oh ya, enggak, masalahnya yang lain gitu ya, tahu gitu mendingan aku udah masuk ya, Tik ya. Jangan gitu, kamu kan senior Rif di sini, Rif, kamu kan asistenku, katanya. Alah, sekarang aja bilang asisten, biasanya mah kuli, kata si itu. Bercanda-canda, dan akhirnya pekerjaan hari itu coba diselesaikan. Tapi bener, di kondisi ruangan yang sesenyap itu, anak-anak itu nggak pada masuk, pada tepar. Mas Arief itu merasakan di belakang itu ada yang mondar-mandir. Bahkan apa? Jadi begini, bangunan tersebut itu adalah ada pemiliknya. Pemiliknya itu tepat di samping bangunan tersebut. Nah, ini ada yang unik. Jadi bangunan itu meskipun punya pagar sendiri, ada sekatnya, tapi di situ tuh ada connecting door. Ada pintu penghubung antara kantor sama rumah yang punya. 2 pintu, di bagian kantor sini 1, dalamnya itu lorong, di sana juga ada pintu lagi. Nah, pintu yang 1 ini itu yang megang kuncinya kan Mas Atik. Jadi siapapun tidak boleh buka pintu itu, intinya seperti itu. Nah, ini siang-siang sekitar jam 1 lah, waktu itu Mas Arief juga habis makan, dia balik lagi ke kantor, lagi diem gitu kan, lagi mikirin pekerjaan. Tiba-tiba ada yang ngetok dari koridor tersebut, dari connecting door itu, pintu penghubung itu, tek 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 tek, seolah dari arah sana, dari arah sebaliknya, tek 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 tek. Ada yang ngetok-ngetok, nyari kan Mas Atik kan, Tik, ada yang ngetok-ngetok, Tik, itu pintu, Tik, mungkin ini kali yang punya bangunan gitu. Mas Atiknya pun akhirnya buru-buru ke situ kan, ya barangkali iya, cuman waktu Mas Atik ke sana nggak ada yang ngetokin, dibukalah pintu, jegrek-jegrek, kelihatan dibuka, jereng, kosong, nggak ada apa-apa. Di sana juga dikunci, orang nggak ada apa-apa. Sudahlah, tak biarin aja, nggak usah dikunci. Barangkali itu ada perlu kali ya yang punya bangunan ini. Akhirnya nggak dikunci pintu itu, dan Mas Atik pun lanjut bekerja, Mas Arief pun sama. Dan hari itu karena memang pekerjaan juga lagi banyak, akhirnya Mas Arief itu sebenarnya pekerjaannya itu udah selesai sekitar jam 2-an, tapi dia ya udahlah, aku bantuin Atik gitu kan, kasihan, itu ngelarin beberapa pekerjaan yang lain. Dikelarinlah, dan Mas Arief pun karena biasa pulang malam ya, jadi mau pulang sore itu rasanya gimana gitu kan, akhirnya memutuskan biarpun badan itu lagi nggak enak, udahlah aku pulang agak maleman. Dan waktu itu baru setengah 8 Mas Arief itu udah capek, udah mau pulang, tapi Atik masih di ruangan di sana. Tik gitu dipanggil. Iya Rip, katanya. Oh ya wes, masih ada. Tenang, kalau aku mau pulang, aku mau turun, kamu tak kabarin, kata si Mas Atik. Dan akhirnya apa? Setengah 8, pintu yang dari connecting door tersebut, ini tiba-tiba jeglek, kreket, kebuka gitu. Begitu kebuka, si Mas Atik pun bangun, mendengar itu, barangkali itu ya orang sana atau bagaimana. Mas Arief pun sama kan, jadi ngelihat begini, pintu terbuka, tapi nggak ada yang keluar dari situ, satu pun nggak ada. Nggak ada. Atik pun, siapa Rip? Udah tahu, Tik, pintunya kebuka sendiri, tapi nggak ada yang keluar, katanya begitu. Mas Atik pun ke sana, ditengokin, Mas Arief juga ngikut ke situ ya. Pintu pun akhirnya dibuka longok begini, itu lorong gelap. Pintu di depan sana juga masih ketutup, dan akhirnya apa? Ditutup lagi, jelek. Sekalian ingat kan Mas Atik, akhirnya dikunci pintu tersebut. Nah, begitu udah dikunci,
ada sesuatu lagi yang terjadi. Keran di kamar mandi yang buat wudhu itu sebelumnya yang temannya melihat sesuatu itu ya, itu tiba-tiba ngocor, cus gitu. Di atas itu mungkin air tandonnya itu penuh ya malam-malam. Itu tiba-tiba ngocor kenceng banget, cus gitu. Wih, ngeliatin si Atik kan, Tik, anak-anak yang lain udah pulang belum? Udah pulang semua. Di bawah cuma tinggal satpam. Di atas itu cuma tinggal kita berdua. Kok kerannya nyala ya, Tik ya? Tengokin yuk, Rip yuk. Akhirnya ditengokin lah sama Mas Atik. Mereka berdua ke sana. Bener, keran itu nyala sampai ya saking ngocornya, ember penampung pun itu udah meluber-meluber. Waduh, begini. Dimatikan sama Mas Atik kan. Tep. Menurutmu apa, Rif? Katanya. Aku nggak gimana-gimana, Tik. Cuman, ya, berhubungan dengan ceritaku sebelumnya. Katanya. Yang kemarin itu loh. Yang ada yang ngetik di komputermu itu ketak-ketak, itu mungkin sama. Terus sama yang tadi buka pintu itu pun mungkin sama. Dan ini keran katanya. Ya sudah kalau kayak gitu pulang aja yuk review gitu. Kamu udah selesai, Tik. Aku udah selesai. Katanya begitu, sudah selesai lah, gampang katanya. Islah pulang yuk, pulang. Nah disitulah Mas Atik mulai mungkin takut atau bagaimana ya. Akhirnya dia pun pulang. Keesokan harinya, anak-anak belum pada masuk. Mas Atik udah pusing, Rip, ini gimana, Rip? Mas Arif juga kondisinya sama, nggak fit sepenuhnya. Ya bingung, ya gimana, Rip? Orang anak-anak itu masih pada sakit. Coba, Tik, kamu teleponin satu-satu gitu. Mereka beneran sakit atau nggak? Mending begitu. Akhirnya diteleponin gitu. Beneran, mereka tuh ya suaranya ada yang hilang lah. Ada yang apa, Mas? Aku sebenarnya pengen berangkat, cuman aduh kalau begini gimana gitu ya, kepala aku juga pusing, badan demam seperti itu. Oh begitu, ya sudahlah kata si Mas Atik, ya wes cepat sembuh ya. Begitu akhirnya diteleponin satu-satu, ya wes didoain. Dan selama beberapa hari itu yang kerja di kantor itu hanya 5 orang, 6 orang, nanti makin banyak, cuman ya begitu sepi banget di sana. Sampai, oh iya Mas Arif pun cerita, Mas Atik pun, Mas Arif ya, Mas Arif pun cerita ke Mas Atik, Tik, aku waktu mau pulang itu sih, waktu kamu sama security itu, aku itu ngelihat di atas ada perempuan berdiri katanya. Kayaknya sih bener, ada setannya di sini, mungkin karena nggak diselamatin dulu kali ya dulu, kata si Mas Atiknya. Iya ya Tik ya, pikirnya ya les mau buat kantor gitu kan, mau diisi orang banyak, nanti setannya juga pergi. Dan malam itu, masih sore, 7:30, dan Mas Arif pun udah ada niatan, Tik aku mau pulang dulu. Iya aku juga mau pulang, tapi bentar lagi ya, aku mau ngemail satu, kata si Mas Atik. Oke tak tungguin. Dan akhirnya sudah, ini anak-anak yang lain itu udah pada pulang semua. Nah di situ Mas Arif itu lagi duduk, komputer udah dimatikan, dia ngelurusin badan gitu ya, angkat tangannya taruh di belakang begini, gitu kan. Tiba-tiba ada yang nyekek Mas Arif, bener-bener dicekek begini, sampai apa, kedorong ke belakang, sampai kursinya itu jatuh, gedubrak, begitu gedubrak, Mas Atiknya lompat kan, weh Rip, kenapa Rip? Tik, tolong Tik, akhirnya dibangunin, ditolong, weh kenapa? Tik, kamu udah ngemail belum, tinggal enter doang katanya. Buruan Tik, enter, akhirnya udah dikirimkan jedang. Nah begitu udah dikirim, kenapa? Tik, turun. Akhirnya dibawa turun, ada security kan. Nah, di situ security-nya orang sana. Nah, udah Mas Arif cerita, Tik aku dicekek Tik, beneran Tik gitu kan. Nah, Mas Atiknya pun langsung, Mas Hirno sini katanya. Iya Pak, kenapa Pak? Mas ceritain, sampean kan orang sini katanya. Iya Mas. Ini rumah ada apa? Katanya begitu kan. Ada apa? Gimana Mas gitu kan. Enggak, sampean kan orang sini, barangkali pernah dengar apa begitu ya. Setahu saya sih saya nggak banyak cerita masalah rumah ini. Cuman dengar sih gimana ya Mas ya. Gimana begitu kan. Gimana ya? Aduh. Aku ndak enak ceritanya.
Nah, akhirnya apa? Setelah dipaksa-paksa, si Mas Hirno pun akhirnya cerita. Jadi, sebatas apa yang dia ketahui dari cerita-cerita warga, Mas Hirno sendiri juga tidak pernah yang namanya melihat langsung. Nah, dulu yang punya rumah itu pernah diisukan, pernah mengurung anaknya sendiri, anak perempuan. Waktu itu anaknya ceritanya dia pacaran, masih muda, kemudian hamil di luar nikah, dan akhirnya apa? Diisolasi lah sama keluarganya, nggak direstui pokoknya. Nah, dikuncilah di rumah tersebut, disimpan. Ini kejadiannya lama, sekitar tahun 80-an. Nah, disimpan di sana. Itu kan 2 rumah ya. Yang dipakai buat isolasi itu adalah rumah yang ditempati kantor itu di situ. Nah, orang tuanya, keluarganya itu di rumah yang sebelahnya, ada connecting door di sana. Ya begitu, isunya itu seperti itu, dan sampai akhirnya anaknya itu mau melahirkan. Nah, saat mau melahirkan, udah kan dibawa akhirnya ke rumah sakit, cuman apa? Anaknya itu meninggal. Dua-duanya sama bayinya juga, dan disitulah katanya begitu kan, katanya begitu. Dan ya ini aku juga dengar dari warga itu dulu sempat disekap di sana, cuman warga memang nggak ada yang tahu, tanya curiga-curiga doang. Itu kalau misal itu digelapin loh, disekapnya itu digelapin, nggak dikasih listrik sama sekali. Itu ada yang berdiri di jendela di situ. Mas Arief kan jadi sama Mas Atik itu ngeh, oh berarti aduh gitu kan. Islah enggak apa-apa lah kata Mas Atik ya sama Mas Arief, berarti oke, rumah ini ada penghuni lainnya selain kita. Iya Mas, mungkin seperti itu. Lu sampean kalau ke atas sendiri matiin lampu. Yo, saya cepet-cepet Mas, lari-lari dek langsung tak matiin, terus saya keluar lagi Mas ke sini Mas, saya jaganya di sini. Sampean enggak pernah ngalamin apa-apa? Jangan Mas, semoga enggak, katanya, biar saya betah kerja di sini. Iya, semoga enggak lah ya, kata Mas Atik. Dan akhirnya udah, informasi itu cukup dan mereka pun akhirnya pulang. Setelah pulang, Mas Atik itu bikin kebijakan. Kita meskipun agensi, kita kerjanya efektif ya. Masuk pagiin jam 8, pulang jam 5. Kalau yang pulang terlambat, resiko ditanggung sendiri, katanya. Itu cerita itu pun disebar sengaja begitu, biar karyawan takut, biar kerjanya itu dicepetin, jam 5 udah kelar pulang. Intinya seperti itu, dan akhirnya itu dijalankan seperti itu. Mulai hari itu, hari-hari selanjutnya, gaya budaya kerjanya itu mulai berubah. Berangkat pagi, kelarin pekerjaan, jam 5 pulang. Dah sore itu udah nggak ada orang di kantor, cuman ada Mas Hirno doang, si penjaga itu di sana. Dan ya alhamdulillah setelah itu memang tertib, kayak bagi-bagi waktu lah. Oke, siang sampai sore waktunya orang-orang nih, malam harinya waktunya nggak tahu siapapun yang menunggu di sana. Dan mulai saat itu memang nggak ada gangguan apapun. Ya kecil-kecil masih ada, cuman nggak separah sebelumnya, intinya seperti itu. Itu aja satu cerita dari Mas Arief di Semarang sana. Terima kasih banyak Mas Arief atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang sudah download dan udah mainin aplikasi RIM juga terima kasih atas partisipasinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.